Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir di room Zoom dengan tepat waktu. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, ya baik. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di kelas virtual dengan Ibu sama dengan Bu Setiatu di sini setelah minggu lalu kita melaksanakan PH penilaian harian untuk KD program linier. Nah, itu sudah Ibu cek, ini beberapa orang kok masih tidak mengerjakan PH ya. Kenapa ya? Itu kan PH loh. Kok nggak ngerjain gitu loh, kendalanya apa? Nah, Ibu nanti menilainya bagaimana kalau kamu tidak mengerjakan PH gitu. Kan Ibu tetap harus melaporkan hasil belajarnya, setiap KD, untuk penugasan, untuk ulangannya, atau KD kognitifnya ya. Itu kalau nggak ikut gimana? Coba tolong ya anak-anak yang kemarin belum mengerjakan, atau tidak ikut, tidak merespon informasi Ibu, itu tolong Ibu dikomunikasikan ya. Kendalanya apa dan kenapa gitu loh, sampai nggak ikut PH gitu. Kalau memang tidak punya kuota, nggak bisa ngirim, Ibu printkan. Nanti kamu ambil di sekolah, kamu kerjakan, balikin lagi ke sekolah. Jadi paper based test nanti jatuhnya. Oke, baik. Itu untuk yang mengulas yang kemarin minggu lalu. Minggu sebelumnya, kita sudah belajar secara mandiri ya. Kalian sudah Ibu berikan video, kemudian materinya tentang pengantar matriks ya. Kita mengenal apa sih matriks, definisinya apa, kemudian notasinya itu seperti apa, terus anggota matriks disebut apa. Kalian juga belajar yang namanya ordo, jenis-jenis matriks. Ada matriks persegi, persegi panjang, matriks nol, matriks identitas, ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Mudah-mudahan materi itu sudah kamu baca gitu dan kamu pahamin. Terus ada lagi yang namanya transpose matriks dan kesamaan dua matriks ya. Itu semua materi yang sebelumnya sebagai pengantar sudah Ibu berikan. Hari ini kita akan belajar di bagian yang kedua, yaitu operasi pada matriks. Di sini nanti kita diskusi. Jadi Ibu mohon partisipasi kamu ya. Kelas itu jangan sepi, mati ya, nggak ada suara sama sekali. Tolong Ibu direspon, setiap pertanyaan Ibu direspon. Tidak perlu takut salah. Namanya sedang belajar. Namanya belajar harus dicoba ya, supaya kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadinya kamu bisa memahami materi dengan utuh gitu ya. Baik, sebelum dimulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa atau yang mewakilinya. Doa dulu kita ya. Ibu, baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran MTK hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Galang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali doa kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah memahami dan mencerna materi hari ini. Kemudian satu lagi Ibu akan mengabsen kalian, tolong nanti yang dipanggil namanya menjawab saya hadir dan saya sehat ya. Ibu akan mengabsen dengan cepat. Kemudian anak-anak, mohon nanti kalian tetap berada di depan handphone atau laptop ya, supaya bisa merespon apa yang Ibu sampaikan. Jika ada kegiatan keluar, misalnya ke toilet atau apa, mohon berizin di room chat. Jadi ini kan kelas ya, sama seperti kelas kita di sekolah. Kalau kamu mau ke belakang kan kamu pasti, Bu, saya izin ke belakang gitu. Ini juga sama. Jadi jangan dinyalain Zoom-nya, kamunya tidur atau kemana ya, jangan ya. Itu jangan ditinggalkan seperti itu. Adi Renaldi hadir? Halo, Hadir, Adi. Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ahmad Rivaldi? Sepertinya belum ada. Alinda Syifa Fauzia? Saya hadir dan saya sehat. Alhamdulillah. Tolong yang ANBK Ibu diberitahu ya. Itu di grup udah dilisi. Anissa? Saya hadir dan saya sehat. Alhamdulillah. Ya, Anissa. Tolong nanti Ibu diambil screenshot-nya saat Ibu menjelaskan ya. Beberapa foto. Arya Nugraha? Tidak ada ya. Aulia Kamil itu dispensasi ANBK. Benedik? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Calvin? Halo, Calvin Lembok. Calvin, suaramu mana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, iya, ya. Oke, sehat ya. Halo, Dava. Halo, Dava. Belum ada ya. Deviana Nurriza. Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Farel Arkananta Akmal.
Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Firnanda? Belum ada Firnanda. Galang sehat ya, Galang? Ya Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Gevira sehat? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Ya, Giska. Giska itu ANBK ya? Tadi di WA. Haida? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Hernando Probowidagdo? Halo Hernando? Tidak ada. Ireni? Saya hadir dan saya Sehat. Oke. Yasmin? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Oke. Laurentius Duta? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Muhammad Rafli Andrea Bastedo? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Halin? Saya hadir dan saya sehat, Bu. Oke. Mirza? Halo Mirza? Mirza, Muhammad Mirza. Ah, nggak ada. Oke, Muhammad Putra Aldino. Nggak ada juga. Rafa Sangaji. Halo Rafa Sangaji, I miss you so much. Ini harusnya dia ada di kelas ANBK ini. Nadia Fahra. Nadia Fahra, dispensasi ANBK. Najwa, dispensasi ANBK. Nahiza, dispensasi ANBK. Ragil. Halo Saya Ragil. hadir dan saya sehat, Bu. Oke, Rendra Viga Saputra. Saya hadir dan saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Rizka Adinda. Saya hadir dan saya sehat, Bu. Oke, Rizka Agi. Ini yang sering nggak datang tuh Rizka Agik ya. Kalau Rizka Adinda hadir terus. Rizky Afriliano. Sehat. Saya hadir dan sehat, Bu. Oke, Rian Maulana sehat. Mana Rian? Rian Maulana tidak ada di list partisipan. Sabrina Sri Anjani. Sabrina tidak ada. Rian ada. Rian. Halo Rian. Rian. Halo Rian. Halo Rian. Kalau nggak bisa mic-nya di chat Rian. Halo Rian. Wah, lagi ke toilet kali. Sabrina. Tidak ada ya Sabrina ya, Nis. Setelah Saya hadir dan saya sehat, Bu. Oke. Saya hadir. Saya hadir ya Sekar. Septiara. Saya hadir dan saya sehat, Bu. Sehat. Siap. Siska Sisil. Saya hadir dan sehat, Bu. Oke, terima kasih Sarnia. Belum ada. Widya. Saya hadir dan saya sehat, Bu. Oke, terima kasih Widya. Anak-anak tolong nanti dibantu ya. Teman-teman yang ini Ibu udah kirim materi belum di grup? Belum ya? Oh, belum ternyata. Oke. Ini anak ini kan waiting room-nya tidak Ibu setting ya. Jadi mereka bisa masuk aja gitu tanpa di-admit. Tolong nanti yang tadi sudah di-absen kemudian tidak ada, tapi tiba-tiba dia masuk gitu loh. Di tengah perjalanan Ibu sedang menjelaskan. Mohon dibantu untuk menginfokan ke Ibu ya. Jadi anak-anak ini tolong suruh hubungin Ibu. Bu, tadi saya hadir gitu supaya Ibu laporannya itu tidak salah, gitu ya. Baik, kita mulai saja untuk materi hari ini yaitu operasi pada matriks. Materinya ini Bu share di grup. Maaf, Ibu kok kelupaan ya nggak ngasih materi. Ya, nih nanti sambil diintip-intip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mulai share nih anak-anak. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Direspon ya. Ibu jangan ditinggal. Oh, kok di sini? Sebentar. Harusnya di sini. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Sriatun. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagian kedua pada, maaf Bu, tadi Zoom saya keluar sendiri. Oh iya Sabrina, siap. Nanti Ibu checklist. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu operasi pada matriks. Anak-anak, operasi pada matriks ada yang tahu apa saja? Halo? Yang kamu tahu? Ada yang udah tahu? Sabrina, Anjan. Oke, udah di checklist. Yang pertama apa? Penjumlahan, Bu. Jumlahan. Yang kedua? Pengurangan. Yang ketiga? Perkalian skala dengan matriks. Yang keempat adalah perkalian antara matriks dengan matriks. Jadi, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skala dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Minggu depan, Widya, Ibu diingatkan atau Galang
Bu, materi buat minggu depan apa? Jadi kamu bisa WA Ibu hari Minggu lah gitu, atau 1 hari sebelum kamu belajar, hari Rabu. Jadi Ibu sudah share materinya, kamu udah baca-baca dulu. Kita tinggal penguatan aja kalau di Zoom ini ya. Karena kalau matematika itu kan sebenarnya keterampilan, tidak bisa kalau tidak dilatih. Jadi harus banyak latihan. Nah, bohong banget tahu teori terus langsung bisa ngerjain soal. Nggak bisa, matematika itu harus di drill. Jadi dia keterampilan memang. Oke, Wit, nanti Ibu diingatkan ya, Galang. Baik, Bu. Oke, sekarang, nah ini formulanya adalah formula PTM sebenarnya. Jadi kalau PTM kan 90 menit, jadi Ibu udah siapkan kuisis di sini, tapi tidak bisa kita gunakan karena waktu kita sempit. Masuk langsung saja ke penjumlahan matriks ya. Silakan satu orang dibaca. Halo, IPA 2. Baca. Oh, saya deh, Bu. Penjumlahan Salah satu. Widya aja, Widya. Widya. Enggak, Lauren aja, nggak apa-apa Lauren. Oren. Sweet, gambreng. Ya, saya, Bu. Ya, boleh. Penjumlahan matriks. Matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Ya. Dan unsur atau elemen yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah Ya. elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama. Oke, sekarang Ibu mau ngulas sedikit tentang materi 2 minggu yang lalu. Matriks kan dinotasikan dalam huruf besar atau huruf kapital ya. Nah ini namanya. Penamaan matriks harus dilakukan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, boleh dari A sampai B, C, D, E, dan sampai Z, boleh ya. Nah, terus anggota dari matriks itu disebut apa tadi? Unsur atau elemen. Nah, kita lazimnya di buku itu elemen kebanyakan menggunakannya. Nah, matriks itu adalah kumpulan beberapa bilangan yang diletakkan pada kurung siku atau kurung biasa. Ini namanya kurung biasa. Kurung siku itu kayak gini. Kamu udah tahu ya. Nah, ini misalkan Ibu punya matriks A 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, dan 4 ini disebut anggota matriks. Anggota matriks adalah elemen atau unsur, gitu ya. Gitu. Terus kemarin kalian belajar juga tentang ordo. Ada yang masih ingat ordo itu apa sih? Halo, ordo itu apa? Ukuran ya. Ordo itu ukuran. Jadi kalau bilang ordo matriks berarti ukuran apa? Ukuran? Halo? Ukuran matriks ya. Widya, suara Ibu masih terdengar? Terdengar, Bu. Oh iya, soalnya nggak ada yang jawab, jadi Ibu takut Ibu toto mental ngomong sendiri Ibu. Ya, makanya Ibu minta direspon. Jadi ordo itu disebut ukuran. Kalau ukuran matriks berarti ordo matriks. Ordo atau ukuran dinotasikan dengan M dikali N gitu ya. Siapa yang masih ingat M menunjukkan apa? Banyaknya apa? M banyaknya Baris, Bu. N menunjukkan apa? Banyaknya Kolom, Bu. kolom. Ya, baris yang mana? Baris yang mendatar. Kalau kolom yang vertikal. Nah, sekarang Ibu minta kalian lihat matriks A yang tadi barusan Ibu tulis. Matriks A ini ordonya berapa anak-anak? 2 kali 2. 2 kali 2. Kenapa bisa bilang 2 kali 2? Karena Ada 2 baris, ada 2 kolom. Dan 2 kolom. barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka dikatakan matriks A ini berordo 2 kali 2. Oke, sampai sini tentang ordo paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sip. Sekarang tentang letak elemen. Nih. 2 adalah elemen dari matriks A yang letaknya di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Sedangkan 1 ini letaknya di mana? Baris pertama kolom kedua bukan, Bu? Ya, betul. Baris pertama, kolom kedua. 3 ini elemen pada matriks A yang letaknya di mana? Baris kedua kolom pertama bukan, Bu? Betul. Baris pertama, baris kedua, kolom pertama. 4 adalah elemen matriks A yang letaknya di mana? Baris kedua kolom pertama. Iya, Kolom baris kedua, kolomnya kedua. Kenapa Ibu ulang ordo sama letak? Karena begini, 2 buah matriks A dan B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Kalau kamu nggak tahu tentang ordo kan nggak bisa. Ini ordonya sama apa enggak gitu. Ya, ordo itu tadi ukuran ya, ukuran matriks. Boleh nggak ordo dikalikan? Misalkan
ordonya ini kan yang A 2 kali 2. Terus saya bilang begini Bu, ordonya 4. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kita bilangnya nih, matriks A ordonya 4. Boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau dikalikan tidak bisa menunjukkan ukurannya. Ukurannya tadi kan baris dikali kolom. Jadi kita nggak tahu matriks A ini barisnya berapa, kolomnya berapa. Tapi kalau penulisan seperti ini kita tahu barisnya berapa? 2. 2. Kolomnya berapa? 2. 2 juga. Sekarang kalau matriks B, Ibu nulisnya 3 kali 2. Kamu tahu nggak ini barisnya berapa? Barisnya Barisnya 3. 3, kolomnya 2, Bu. Kolomnya 2. Jadi mungkin matriksnya bentuknya begini. Barisnya 3, kolomnya 2. Kayak gini. Barisnya 3, kolomnya 2. Gitu. Oh, jadi bentuknya nanti akan seperti ini matriksnya. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Nah, kenapa harus tahu letak? Karena di sini unsur-unsur yang dijumlahkan atau elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang seletak. Kalau tidak paham tentang letak, kamu bagaimana bisa menjumlahkan atau mengurangi? Karena pada penjumlahan dan pengurangan matriks, setelah ordonya sama, maka kamu lakukan operasinya, operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang dijumlah atau dikurang adalah elemen yang letaknya sama atau seletak. Itu ya. Sekarang Ibu tanya nih, Ibu punya matriks P. Nih anak-anak yang lain jawab ya. Mic-nya dibuka aja. 1, minus 1, 0, 2, 3, minus 4, 5, 6, dan minus 2. Nih, matriks P ini ordonya berapa anak-anak? 3 kali 3 ya, Bu. 3 kali 3 ya, Bu. 3. Kenapa? Karena punya barisnya 3, kolomnya? Kolomnya 3. berapa? 3. Ya. Oke, Ibu tanya lagi. Ibu tanya. Kamu jawab ya. Sebutkan elemen matriks P yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Minus 1. Minus 1. Baris pertama kolom kedua. Berarti ini. Gitu ya. Sekarang mulai paham. Sebutkan elemen pada matriks B yang terletak di baris kedua kolom ketiga. Minus 4, Bu. Nih, minus 4. Baris kedua kolomnya ketiga. Oke gitu ya, Laurentius. Yang lain ya, perhatikan. Elemen matriks P yang letaknya di baris ketiga kolom pertama. 5, Bu. 5, Bu. 5, udah mulai paham. Baris kedua kolom kedua. 3. 3, oke udah mulai paham. Baris pertama kolom ketiga. 0. 0. Baris ketiga kolom ketiga. 2. 2. Nah, sekarang udah paham tentang letak anggota matriks atau letak elemen? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ini yang mau kita bahas. Prinsipnya, jika ada matriks A nih, misalkan Ibu punya matriks A. Ini Ibu hilangkan dulu supaya tidak mengganggu pemandangan. Oke, ayo dong. Elemennya adalah A, B, C, D, E, F. Dan matriks B elemennya P, Q, R, S, T, U. Nah, matriks A ini ordonya berapa anak-anak? 2 kali 3 bukan, Bu? 2 kali 3, betul. Jangan ragu-ragu ini 2 kali 3 udah jawaban kamu benar. Matriks B? Sama, Bu, 2 kali 3. Iya. Karena matriksnya ordonya sama, bisa nggak dijumlahkan? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Tadi syaratnya 2 buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Kalau ordonya sama, udah lanjut dijumlahkan. Tapi kalau ordonya tidak sama gimana, Bu? Nggak bisa dijumlahkan, nggak usah dilanjutkan. Nah, sekarang kalau bisa dijumlahkan, berarti A ditambah sama B kan gitu ya. Nah, yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama. Berarti si A ini kan terletak di baris pertama, kolom pertama. Dia bisa dijumlahkan dengan elemen matriks B yang letaknya di baris pertama dan kolom pertama juga, yaitu siapa? P, Bu. P. Jadi A ini ditambah dengan P. Nah, A plus P. Nah, hasil penjumlahannya itu letaknya juga di baris pertama, kolom pertama. Coba perhatikan anak-anak. Ini kan letaknya di baris pertama, kolom pertama. Jadi letak ini menunjukkan hasilnya juga. Sekarang B. B ini letaknya di baris pertama kolom kedua.
dia akan dijumlahkan dengan Q yang letaknya sama, yaitu baris pertama kolom kedua. Sehingga hasilnya adalah B ditambah Q. Bagaimana letaknya di sini anak-anak? Letaknya di mana? Sama Bu, di baris pertama kolom baris kedua. pertama kolom kedua juga. Begitu juga dengan C. Jadi si C ini akan ditambahkan dengan R. Gitu ya. Nah, baris pertama sudah habis, sekarang baris kedua. Si D dijumlahkan dengan S yang seletak. Baris kedua kolom pertama. Nih E itu baris kedua kolom kedua. Berarti dijumlahkan dengan T. F. Baris kedua kolom ketiga dijumlahkan dengan U. Nah, nanti hasilnya juga letaknya sama. Ini di baris pertama kolom ketiga, ini baris kedua kolom ke-1 atau pertama, ini baris kedua kolom kedua, yang ini baris kedua kolom ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada 2 soal di sini yang akan kita selesaikan. Nah, anak-anak, matriks yang ini ordernya berapa? Yang ini. Yang ini. 3 kali 2, Bu. 3 kali 2. 3 kali 2, betul. Yang ini berapa? Sama, Bu. Yang ini. Sama, 3 kali 2. Bisa nggak dijumlah? Bisa, Bu. Bisa. Karena kita udah tahu bisa, maka kita jumlahkan elemen yang seletak. 1 ini ditambah dengan siapa? Min 5, Bu. Minus 5, betul. Sekarang 4 ditambah dengan Tambah 2, Bu. 2, sip. Sekarang yang ini 3 ditambah dengan 3 tambah 3, Bu. ya, sip. Yang ini ya. Sekarang ini ditambah dengan 0, Bu. 0, siap. Sekarang yang ini ditambah dengan Minus 2, Bu. minus 2, ya ini ya. Terus 0 yang ini ditambah dengan 1, Bu. 1. Enggak min ya, 1. Sekarang kita selesaikan anak-anak. 1 ditambah minus 5. Minus 4, Bu. Minus 4. Jangan jawabnya 6 atau minus 6, salah ya. 4 ditambah 2? 6. 6, oke. Yang ini berapa? 6, 6, Bu. 6. Yang ini berapa? Minus 1, Bu. Minus 1, Bu. Yang ini berapa? 1, Bu. 1, Yang ini Bu. berapa? 1. 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham. Saya paham, Bu. Oke, kalau paham, sekarang next, yang kedua. Anak-anak yang ini ordernya berapa kali berapa? 2 kali 2, Bu. 2 kali 2, Bu. Yang ini Sama, Bu. 2. sama. Bisa dijumlah? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang 2 ditambah dengan Minus 5. minus 5. Oke, sip. Sekarang 4 ini ditambah dengan 2. 2. Oke, 3 ini ditambah dengan Minus 1. minus 1. Oke, 1 ditambah dengan 3. 3. Kita selesaikan ya. 2 ditambah minus 5. Minus 3, Bu. Minus 3. 4 tambah 2. 6, Bu. Nah, ini berapa? Ini berapa? 2. 2. Ini berapa? 4. Nah, sekarang paham? Paham, Bu. Bisa ya? Oke, gampang. Next, sekarang Ibu mau jelaskan tentang pengurangan. Tadi di awal dikatakan kalau penjumlahan sama pengurangan konsepnya sama ya, cuma beda tanda aja. Jadi kalau misalkan kamu mau mengurangi matriks, 2 buah matriks bisa dikurangkan jika ordonya sama. Kemudian kalau ordonya sudah sama, elemen-elemen yang dikurangkan adalah yang seletak atau letaknya sama. Sama kayak tadi penjumlahan. Di sini, jadi si A ini dikurangi dengan P, si B dikurangi dengan Q, C dikurangi dengan R, D dikurangi dengan S, E dikurangi dengan T, F dikurangi dengan U. Nah, cuman di sini hati-hati ya anak-anak, kalau pengurangan itu kan biasanya ada dikurangi ketemu dengan tanda minus ya. Contohnya misalkan 3 min atau 3 dikurangi minus 2. Nah, itu kan ketemu min kali min. Kamu gunakan konsep min kali min sama dengan Plus, Bu. plus. Plus kali plus sama dengan Plus, Bu. plus ya. Nih plus kali plus sama dengan plus. Terus kalau plus kali min? Min, Bu. Min ya. Min kali plus? Min, Bu. Min. Bu. Jadi kalau tandanya sama dikalikan hasilnya pasti positif. Kalau yang berbeda pasti negatif. Ini jangan lupa ya ini ya. Kita masuk ke contoh ini. Yang lain masih ada kan? Ini kok kayaknya video sama Laurentius doang yang bersuara sama Anissa. Ada, Masih, Bu. Bu. Iya Hadir, dong. Bu. Hadir, Bu. Oke. Sekarang 1 dikurangi dengan
-5, Bu. Minus 5. Ini kayak gini nih, hati-hati ya pada perhitungannya. 4 dikurangi dengan 2, Bu. 2. Oke. 3 yang ini. Dikurang 3, Bu. Ya, oke. Minus 1 ini. Dikurang 0. 0. 3 yang ini dikurang. -2. Minus 2. 0 dikurang. 1, Bu. Dikurang 1, Bu. Tuh, selesaikan. 1 min. 5. 6. 6. Karena min kali min tadi plus. Ini 1 ditambah 5 ya. 1 plus 5. 4 minus 2. 2. 2. Sip. 3 minus 3. 0. 0. Minus 1 minus 0. Min 1. Minus 1. 3 min 2. 5. 5. Karena ini min kali min jadinya plus. Jadi 3 plus 2 ya. Yang lain paham ya. 0 minus 1. Min 1. Oke, jadi inilah jawabannya. 1, 4, 3, minus 1, 3, 0 dikurangi. Minus 4, 2, 3, 0, minus 2, dan 1. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu, Bisa, Bu. paham. Bisa, Bu. Oke, mudah-mudahan yang nggak bersuara, oh gitu Bu, oh gitu Bu. Oke, sekarang nomor 2, nomor berikutnya. Ibu lihat jam dulu nih, karena mau ngajar AMBK. Oke, 2 dikurang berapa? Dikurang minus 5, Bu. Minus 5, betul sekali. Terus ini 2 udah, 4? Dikurang 2. Oke, sekarang 3? Dikurang minus 1. Minus 1, betul. Sekarang 1? Dikurang 3. Kita selesaikan ya. 2 minus 5. 7. 7. Ini berapa? 2, Bu. 2. Ini berapa? 4. 4. Ini berapa? Minus 2. Minus 2. Oke, sekarang? Bisa, Bu. Bisa. Sip. Nah, boleh di screenshot, boleh di foto untuk jawaban melengkapi catatan. Karena di PPT tidak ada pembahasannya, masih blank. Cek. Paham, Bu? Siap. Oke. Muhammad Halim. Oke. Kalau paham, Ibu next ya, yang perkalian skalar. Silakan dibaca. Baca satu orang. Perkalian skalar dengan matriks Nabrak. Ayo, Anda. Iya, lu diem semua. Aduh. Perkalian skalar dengan matriks. Jika matriks A dikalikan dengan skalar K, maka akan diperoleh matriks baru yang elemennya adalah hasil perkalian setiap elemen matriks A yang bersesuaian dengan skalar K. Ya. Jadi gini, kalau perkalian skalar dengan matriks, jika matriks A dikalikan dengan skalar K, jadi K ini adalah sebuah bilangan ya anak-anak. Sebuah bilangan tertentu, bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan. Tapi 0 tidak. Karena kalau matriks itu elemen yang dikalikan dengan 0, nanti hasilnya jadi 0 semua kan? Jadi matriks 0 nanti. Nah, jika matriks A dikalikan dengan skalar K, maka akan diperoleh matriks baru. Yang elemennya adalah hasil perkalian. Diperhatikan, dicermati. Hasil perkalian setiap elemen matriks A yang bersesuaian dengan skalar K. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini. Jika Ibu punya matriks A, elemennya A, B, C, D, E, F. Nah, matriks A ini akan dikalikan dengan skalar K. Maka K ini akan mengali atau dikalikan dengan semua elemen pada matriks A. Jadi A ini dikalikan dengan A. Karena tadi elemennya A, B, C, D, E, F. Ini dikalikan dengan K jadi KA, dikalikan dengan B jadi KB, dikalikan dengan C jadi KC, gitu kan. Dikalikan dengan D jadi KD, bukan Krisdayanti ya. Dikalikan dengan E jadi KE, dikalikan dengan F jadi K. Nah, di sini Bu, contohnya gimana dong? Oke, contohnya ada 4. Nih, yang pertama, yang P. Matriks P, elemennya 1, 4, 3, minus 1, 3, 0. Matriks P ini, ordonya berapa anak-anak? Ayo Ibu ingat lagi reminder ordo. Ordo berapa? 3 kali 2. 3. Nggak lupa. 3 kali 2, barisnya 3, Bu, kolomnya 2. Ya, Ibu akan selalu reminder supaya kamu tuh paham, betul-betul paham. Nah, si matriks P ini dikalikan dengan sebuah skalar. Nilainya 2 K-nya. Maka kamu akan menulis begini kan? 2 dikali, nah ini elemennya matriks P ditulis lagi gini. Nah, setelah itu kita kalikan semua elemen ini dengan skalar, dengan skalarnya.
Yo, jadi hasilnya berapa? 2 kali 1? 2, Bu. 2, Bu. Nah, sini berapa? 8, Bu. 8. 8. Sini berapa? 6, Bu. 6. Sini berapa? Minus 2. 2. Ini berapa? 6. 6. Sini berapa? 0. 0. Oke, jadi sekarang paham? Paham, Bu. Paham aja apa paham banget? Paham aja, Bu. Ya, paham aja. Belum banget ya? Oke, sekarang nih yang Ki. Lihat Ki. Elemennya minus 5, 2, 3, 0, minus 2, 1. Dikali dengan skalar. Skalarnya ini negatif. Kalau tadi bilangan bulat positif, ini sekarang skalarnya bilangan bulat negatif. Sama aja. Jadi ini minus 3 dikali matriksnya. Minus 5, ini 2, ini 3, ini 0, ini minus 2, ini 1. Yo, hasilnya berapa nih? Tuh. Ini kali ini. 15. 15, Bu. Terus ini kali ini. Minus Minus 6, Bu. 6. 6. Ini kali ini. Minus 9. 9. Minus 9. Dan ini kali ini. Oh, 0. Ini kali ini. 6, Bu. 6. Nah, ini kali ini. Min 3. 3. 3. Gimana? Paham aja apa paham banget? Paham, Bu. Oke, sekarang R nih. R elemennya 2, 4, 3, 1. Matriks R. Nah, di sini yang ditanya minus R. Sebenarnya di sini ada angka berapa anak-anak? 1. 1. Ya, jadi ini minus 1 ya. Kali matriksnya. 2, 4, 3, 1. Ya udah, kaliin aja. Semuanya itu dengan minus 1. Jadi berapa? Minus 2. Min 2, 2. Min 4. Minus 4. Min Minus 3. 3. 3. Min 1. Sip, semakin ngerti kan? Sekarang terakhir nih. Matriks S, elemennya minus 5, 2, minus 1, 3. Dikali dengan skalarnya setengah. Ini pecahan. Beda apa sama, Bu? Sama aja. Gitu ya, sama aja. Gitu. Nah, Ibu sarankan kalau kamu ketemu sama skalar yang pecahan, jangan diubah menjadi desimal. Tetap aja pecahan. Jadi setengah dikali minus 5. Min 5 per Minus 2, Bu. 5 per 2. Ya, setengah dikali 2. 1. 1. 1. Setengah dikali minus 1. Minus setengah. Minus setengah. Setengah kali 3. 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. Udah ini hasilnya. Gitu. Udah kan? Untuk yang salah? Nah, kalau mudah silakan di SS atau di foto buat lengkapi catatan. Ibu next ya. Ke perkalian antara matriks dengan matriks ya. Nah, Baik, ini Bu. dia. Oke, dibaca nih. Nih, baca dulu. Fahim, baca Fahim. Mana Fahim? Gevira, boleh Gevira, baca Gevira. Iya, Bu. Perkalian matriks dengan matriks. Perkalian dua matriks A dikali B memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. A M dikali N dikali B N dikali K sama dengan C M dikali K. Artinya banyaknya kolom pada matriks A harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. 2. B N dikali K dikali A M dikali N tidak dapat dikalikan karena K tidak sama dengan N. Gimana nih maksudnya nih? Ini maksudnya anak. Nah, di matriks itu ada dua jenis perkalian, namanya cross product sama dot product. Cross product sama dot product. Ini dilihat dari sininya. Kalau dia pakai tanda kali gini, namanya cross-nya. Ini akan kita pelajari. Nanti akan ketemu namanya dot product A dot B. A dot B. Nanti ini ketemunya di kalkulus semester 1 waktu kuliah. Ya. Perkalian dua matriks memenuhi salah-salah berikut. Jadi A ordonya M kali N dikali B ordonya N kali K menghasilkan sebuah matriks baru yaitu C yang ordonya M kali K. Maksudnya gimana? Lihat di sini. A sama B bisa dikalikan jika ininya sama. Ini apanya yang sama nih? Jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Jadi jumlah kolom pada matriks A ini harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Baru dia bisa dikalikan. Kalau nggak sama gimana, Bu? Tidak dapat dikalikan. Contohnya ini. Kenapa ini tidak bisa dikalikan? Karena ini
jumlah kolom pada matriks B tidak sama dengan jumlah baris pada matriks A. Makanya kedua matriks ini tidak bisa dikalikan. Kalau kolom sama barisnya beda, Bu, jadi gimana? Ya udah nggak usah dikalikan karena tidak bisa, gitu ya. Nih, yang bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B, gitu. Nanti dia akan menghasilkan sebuah matriks baru yang ordonya adalah ini. Yang di luar M dikali K ordonya. Nah, sekarang Ibu tanya sama kalian nih, Ibu tanya sama kalian. Kalau Ibu punya matriks A dengan ordo 2 kali 3, terus Ibu mau kalikan nih dengan matriks B, kira-kira matriks B ini ordonya berapa yang bisa dikalikan dengan matriks A? 3 kali 2, Bu. 3 kali Boleh, 3 kali 2. Ada lagi? Ada lagi? 3 kali 1. Ada lagi? 3 kali 3 kali 4. 3. 3 kali 3. Ada lagi? 3 kali 4. 3 kali 4 dan seterusnya. Ternyata kan bervariasi nih ordo matriksnya. Tapi prinsipnya apa? Apa yang harus sama? Baris B-nya harus sama. Iya, dengan betul. kolom A. Ini yang harus sama dengan ini. Jumlah baris pada matriks B harus sama dengan jumlah kolom pada matriks A. Itu prinsipnya seperti itu. Anak-anak, Ibu punya matriks begini nih, 1, 2. Bisa nggak dikalikan dengan ini? Bisa dikalikan nggak? Matriks ini bisa nggak dikalikan dengan ini? Tidak ya, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Alasannya? Ini ordernya berapa? Ini ordernya berapa? 1 kali 2, Bu. Ya, barisnya 1, kolomnya 2. Yang ini ordernya berapa? 1 kali 3. Iya, nggak bisa dikalikan, Bu. Ini jelas terlihat. Jumlah kolom pada matriks yang pertama tidak sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi ini tidak bisa dikalikan. Tapi kalau Ibu punya begini, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa ini? Ordernya berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Ini ordernya berapa? 1 kali 3. Iya. Sama nggak ini sama ini? Sama, Bu. Sama. Kalau sama berarti bisa dikalikan. Dan dia akan menghasilkan matriks baru yang ordernya 2 kali 3. Gitu. Paham sekarang? Paham, Bu. Konsepnya ya. Jadi kalau tadi 2 buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordernya sama. Kemudian elemen-elemen yang dijumlahkan atau yang dikurangkan harus yang seletak. Nah, pada perkalian antara matriks dengan matriks, dia bisa dikalikan, 2 buah matriks bisa dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi ordernya nggak harus sama. Yang sama apanya? Jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Prinsipnya seperti itu. Nah, setelah kamu tahu konsepnya, terus bagaimana cara mengalihkan matriks? Bagaimana cara mengalihkan 2 buah matriks? Nah, konsepnya sama ya. Baris dikali dengan kolom. Selalu kayak gitu. Baris dikali dengan kolom. Nah, kita lihat yang pertama nih, yang A. AB ini ordernya berapa anak-anak? 2 kali 1. Yang ini 1 kali 3. Ini kan udah sama ya, berarti bisa dikalikan. Nah, ketika mereka dikalikan, akan menghasilkan sebuah matriks baru yang ordernya 2 kali 3. Makanya hasilnya ini. Barisnya 2, kolomnya 3. Nih, 2 kali 3. Matriks hasilnya ya. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Cara mengalihkannya adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Baris pertama dikali kolom pertama. A dikali C, hasilnya adalah AC. Letaknya AC juga di baris pertama, kolom pertama. Gitu ya anak-anak. Sekarang, baris pertama dikali dengan kolom kedua. A dikali D. Baris pertama dikali kolom kedua. A kali D. AD. Hasilnya juga ada di baris pertama, kolom kedua. Gitu ya. Sekarang yang ketiga. A dikali E, baris pertama dikali dengan kolom ketiga. A dikali E, hasilnya AE. AE letaknya di mana? Baris pertama, kolom ketiga juga. Kalau baris pertama sudah habis dikalikan dengan semua kolom, kita berpindah ke baris yang kedua. Baris kedua dikali kolom pertama. B kali C, jadinya BC. BC letaknya di baris kedua, kolom pertama.
Nah, terus B kali D, baris kedua dikali kolom kedua. B kali D, maka hasilnya adalah BD yang letaknya di baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Jadi B kali E juga sama. Gitu ya. Paham di sini konsepnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Bagaimana kalau gini? Bagaimana kalau tadi kan elemennya cuma satu. Nah, kalau elemennya dua, Bu, kayak gini nih, Bu. Ini gimana nih, Bu, kalau kayak gini cara ngalihinnya? Sama. Prinsipnya baris kali kolom. Jadi nih, baris dikali kolom. Gitu ya, baris pertama kali kolom pertama. Si A dikali dengan E, itu yang pertama dengan yang pertama, ditambah si B dikali H. Jadi AE tambah BH. Hasilnya di sini. Tempatnya di mana? Baris pertama, kolom pertama. Sama. Terus ini, baris pertama, kolom kedua. Juga sama. Si A kali dengan F, si B dikali dengan I. Hasilnya di sini. AF ditambah BI. Di baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Itu ya anak-anak, itu konsep. Sekarang kita lihat contoh soal. Halo, yang lain masih bersuara? Masih, Bu. Masih, Bu. Ibu soalnya jam 9.50 harus ngajar di kelas ANBK. Jadi agak terburu-buru ya, nggak apa-apa ya. Oke nih anak-anak, yuk kita selesaikan yuk. Ini ordernya berapa? 2 kali 1. Yang ini? 1. 1 kali 3. Nah, hasilnya adalah matriks baru yang ordernya 2 kali 3 ya. Ibu bikin ini dulu tempatnya. 2 kali 3. Sekarang kita kalikan. 1 dikali dengan siapa? Minus Kali 1. Bu. Ya, hasilnya berapa? Minus 1. Oke. 1 dikali berapa lagi? Kali 3, Bu. Nah, hasilnya? 3. Oke, sekarang ini 1 ini dikali dengan siapa lagi? 1 dikali 1. Hasilnya? 1. Clear ya, baris pertama. Sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua dikali dengan kolom ke-1 atau kolom pertama. Jadinya berapa? Minus 2. Ya, baris kedua dikali kolom kedua. 6. 6. Oke. Baris kedua dikali kolom ketiga. 2. 2. Inilah hasilnya. Gitu ya. Paham ya? Sekarang nomor 2. Oke. Ini ordernya berapa anak-anak? Cek order dulu ya. 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 3, Bu. 2 2 kali kali 3. Ini sama udah kan? Jumlah kolom sama jumlah baris. Berarti hasil perkaliannya nanti matriks baru yang ordernya 2 kali 3. Gitu ya. Sekarang baris pertama dikali kolom pertama. Berarti 1 kali 1 kali 2. ya ditambah 2 kali kali 4. 2 kali 4. Betul. Sekarang yang ini. Baris pertama dikali kolom kedua. Ayo nak. 1 kali 1 kali minus 1. minus 1 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1. Nah sekarang yang ini. Baris pertama dikali kolom ketiga. 1 1 dikali kali 3 ditambah 2 kali 2 kali minus 2. iya betul sekali. Nah sekarang nih baris kedua kan udah selesai ya baris yang pertama. Baris yang kedua dikali kolom pertama minus 1 kali 2. Kali 2 ya tambah dikali ini 3 dikali kali ini 4. 3 kali 4. tambah minus 1 kali 4. Ya sekarang ini dikali dengan ini. Minus 1 Minus dikali 1 kali minus 1 tambah 3 kali 1. 3 kali 1. Nah, sekarang yang ini. Ini kali dengan ini. Minus 1 kali 3. Minus 1 kali 3 tambah 3 kali 3 kali minus 2. Oke, sekarang tinggal finishing. 1 kali 2 tambah 2 kali 4. 10, Bu. 10. Betul. Nih, berapa hasilnya ini? 1, Bu. 1 ya, minus 1 ditambah 2. Ini 1 kali 3 tambah 2 kali minus 2. Minus 1, Minus Bu. 1. Sip. Sekarang yang ini. Minus 2 tambah 12. 10, Bu. 10. Ini 4, Bu. 4 ya. Kenapa 4? Karena minus 1 kali minus 1, 1 ya. Ditambah 3 kali 1, 3. 1 tambah 3, 4. Ini Minus 9. minus 9. Sip. Tinggal kamu ini aja dilatih perhitungannya. Nomor 3, ini ada soalnya nomor 4 soal. Ini ordernya berapa? 1 kali 2. Yang ini 2.
2 kali 3. 3. Ini udah sama. Maka nanti matriksnya hasilnya 1 kali 2, 1 kali 3 ordernya. Barisnya 1, kolomnya 3. Jadi kayak gini nanti. 4, 5 kali 1 minus 2. Jadinya gimana nih? 4 kali 1 tambah 5 kali min 2, Bu. Betul sekali. Terus yang ini? Kali ini? 4 kali min 1 ditambah 5 kali 3. Betul sekali. Terus yang terakhir? 4 kali 2. Tambah 5 kali 5 kali 1 kan? Iya. Oke, sekarang selesaikan. Ini jadi berapa nih? Min 6. Min 6, Bu. Nah, ini jadi berapa nih? 11, Bu. 11. Ini jadi berapa nih? 13. 13. Oke. Semakin bisa. Terakhir. Ini ordonya 2 kali 2. Ini ordonya 2 kali 1. Ini udah sama. Berarti nanti matriknya hasilnya ordonya 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1. Jadi kayak gini nanti bentuknya. Ini kali ini. Yuk, berapa nih? 3. 3 dikali 5. Tambah. 1 kali 1, 1 kali 1. Sip. Sekarang yang ini. Minus Min 2. 2 kali 5 2 ditambah kali 4 kali 1. 4 kali 1. Iya. Berapa jadinya? 16. 16. Yang ini? Min 6. Waduh, minus 0. Oke, jadi kayak gitu perkalian matriks anak-anak. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu, paham. Paham banget, Bu. Terima kasih. Ini bisa di SS. Nah, di sini ada senam matematika. Nanti kamu lihat aja sendiri. Ada latihan soalnya ada 5 soal. Nanti kalian bisa kerjakan. Kita akan lanjutkan pembahasannya di grup ya. Nah, ini Bu dikumpulin nggak usah. Ini melengkapi catatan aja. Nanti kita bahas supaya kamu tahu, oh yang saya kerjakan itu benar, yang saya kerjakan itu salah. Oh belum benar, salahnya di sini, benarnya di sini. Jadi ini kamu kerjakan dulu, lengkap catatannya semuanya. Ini dikerjakan. Nanti kita akan bahas selanjutnya di grup ya. Karena waktu kita sangat terbatas nih anak-anak. Tidak bisa Ibu jawab semuanya. Di sini Ibu sih pengennya dibahas semuanya, tapi tidak bisa. Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu stop share. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, yang lain? Tidak ada, Bu. Oke, mantap. Kasih reaction jempol untuk yang paham. Saya paham, Bu. Oh, jadi Ibu bisa ngelihat. Oh, Benedik paham, Septiara, Yasmin paham, Rizky Afriliano paham, Haida paham, Deviana paham, Anissa paham, Alinda paham. Oke, mantap. Sabrina paham. Kalau gitu Ibu tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Tepat waktu, terus dari awal sampai akhir ya, itu sebuah pengorbanan kuota yang tidak sedikit ya. Mudah-mudahan semangat kalian semakin menggelora, jadi ke depan itu lebih banyak lagi yang bisa join lagi di kelas Ibu ya. Ibu tutup, Ibu mohon maaf jika penjelasannya agak terburu-buru, mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Nanti kalau yang mau mengulang, insya Allah recordingnya akan diberikan di kelas. Terima kasih anak-anakku, 11 MIPA 2, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu end meeting ya. Terima kasih anak-anak.